Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safira dengan NIM 233081130 dari kelas 4D Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum beberapa materi dari kelompok 2, 3, dan 5. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu pada kelompok 2, yaitu manajemen kualitas. Materi ini menjelaskan pentingnya menjaga kualitas produk atau jasa lewat proses yang baik. Kualitas bukan hanya hasil akhir, tapi juga proses kerja yang efisien dan minim kesalahan. Dan di materi ini dibahas juga cost of quality atau COQ yang terdiri dari biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal dan eksternal. Standar seperti ISO 9000 membantu menjaga konsistensi kualitas. Konsep Total Quality Management atau TQM melibatkan semua pihak untuk perbaikan berkelanjutan dengan prinsip seperti Six Sigma, JIT, benchmarking, dan Taguchi. Terdapat juga alat bantu seperti diagram sebab akibat, Pareto, dan SPC. Digunakan untuk dikontrol kualitas jasa lebih sulit diukur karena tergantung persepsi pelanggan. Jadi, penting ada strategi seperti learn dalam menangani keluhan. Selanjutnya yaitu materi kelompok 3, desain proses kapasitas. Materi ini membahas cara merancang proses produksi yang efisien, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Terdapat 3 jenis proses utama, yaitu fokus proses, fokus produk, dan kontaminasi massal. Tujuan desain proses adalah memilih mesin kapasitas dan alur kerja yang tepat agar produksi optimal. Alat bantu seperti diagram alur dan pemetaan nilai digunakan untuk analisis proses. Teknologi seperti robot, AGV, dan sistem otomatis membantu meningkatkan efisien dan akurasi. Manajemen kapasitas menghitung kemampuan produksi dengan melihat kapasitas desain, kapasitas efektif, dan tingkat pemanfaatan. Titik impas dan analisis investasi juga penting untuk merencanakan kelayakan usaha. Selanjutnya yaitu materi kelompok 5, yaitu strategi tata ruang. Tata ruang adalah pengaturan struktur dan pola ruang yang berpengaruh pada strategi bisnis, seperti efisiensi biaya, kualitas, dan citra perusahaan. Tata ruang yang efektif meningkatkan aliran informasi kenyamanan, keamanan, dan interaksi pelanggan. Jenis-jenis tata ruang yaitu yang pertama kantor, fokus pada efisiensi dan komunikasi atau proksimitas privasi dan izin. Selanjutnya, toko eceran mengatur tata letak agar pelanggan nyaman atau service scape. Gudang penyimpanan yaitu material dengan sistem seperti cross docking. Posisi tetap proyek di satu lokasi, misalnya jalan atau rumah sakit. Proses untuk produk atau jasa beragam, contohnya seperti rumah sakit. Sel kerja yaitu mesin dan pekerja dikelompokkan untuk efisiensi. Produk untuk produksi massal dengan permintaan stabil. Tata ruang yang tepat mendukung operasional optimal dan kepuasan pelanggan. Sekian pemaparan atau resum dari kelompok 3, 2, dan 5 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.